Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa SMTV yang saya hormati, terima kasih sudah menyimak Tadarus Suara Muhammadiyah edisi awal. Kalau di 3 edisi yang lalu kita membaca Suara Muhammadiyah yang masih berhuruf Jawa dan berbahasa Jawa kromo alus. Nah, pada edisi keempat ini kita mau membahas SM di tahun 1926. Ini memang kita melompat, dan yang di edisi ini sudah agak mudah karena sudah berbahasa Melayu dan berhuruf Latin. Nah, di edisi keempat ini saya akan membahas SM edisi Muharram tahun 1345 Hijriah atau Juli 1926. Khususnya halaman 331 sampai 332. Nah, di SM edisi ini masih tentang surat. Ini ada surat dari Pekalongan yang ditulis oleh Muhammad Munawar bin Khalil. Saya nggak tahu apakah ini Munawar Khalil yang kemudian jadi kiai itu, tapi ini dari Kendal. Jadi Munawar bin Khalil ini adalah pelanggan Suara Muhammadiyah nomor 183. Jadi dulu ada buku induk pelanggan Suara Muhammadiyah dan setiap pelanggan itu hafal nomor induk masing-masing untuk berkoresponden dengan tata usaha maupun redaksi Suara Muhammadiyah. Nah, di sini Pak Muhammad Munawar bin Khalil bertanya kepada redaktur Suara Muhammadiyah. Pertanyaannya saya baca biar nggak salah paham. Yang pertama, bagaimanakah hukum sport? Sport itu olahraga kalau sekarang ya. Misalnya football atau sepak bola dan sebagainya. Sedangkan olahraga itu, khususnya football, sudah diharamkan oleh para pihak Islam kolot. Mengapa diharamkan? Orang Islam kolot itu menyebut football itu tasabuh atau serupa dengan orang-orang kafir. Pertanyaan keduanya adalah masih tentang hukum. Bagaimana hukumnya orang Islam yang belajar strik? Strik ini ternyata setelah saya selusuri, mungkin striken string atau alat musik bersenar yang digesek dengan busur. Jadi sejenis biola. Dan hal ini juga sudah diharamkan oleh kaum Islam yang kolot. Yang ketiga, bagaimana hukumnya orang Islam yang berpakaian Eropa, misalnya celana, jas, dan lain-lain. Karena hal ini juga tasabuh dengan orang kafir. Dan yang keempat, bagaimana hukumnya orang Islam yang berpotret. Karena keterangan bahwa malaikat rahmat tidak masuk rumah yang di dalamnya ada gambar. Dan yang kelima, yang terakhir adalah bagaimanakah hukumnya menulis Al-Quran atau hadis Nabi dengan memakai huruf Latin. Karena huruf Latin dipandang oleh Islam kolot sebagai huruf yang hina. Mengapa Munawar Khalil bertanya? Ada alasannya katanya. Oleh karena Muhammadiyah ini ada menjalankan perkara 5 tersebut, maka sekalian kaum kolot menetapkan bahwa Muhammadiyah itu mungkir atau mengingkari akan diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para Islam kolot juga menyatakan bahwa Muhammadiyah itu pusatnya ahli bid'ah atau tukang bikin model menurut nafsunya sendiri. 5 pertanyaan ini saben hari
mendap me kami orang Muhammadiyah saben hari mendapat serangan dari kaum kolot itu, dan kami telah berusaha mendapatnya sedapat-dapatnya. Hanya saja 5 perkara tersebut kami belum mendapat jawabnya. Dari itulah mohon Tuan Redaktur Suara Muhammadiyah sudi menjawabnya sampai terang adanya. Nah, surat dari Munawar Halil ini kemudian dijawab 4. Yang satu dijawab di edisi berikutnya. Kita bahas di edisi berikutnya juga. Jawaban redaksi Suara Muhammadiyah kala itu adalah sebagai berikut. Hukum sport atau olahraga adalah mubah. Bahkan ada orang alim yang menyebutnya wajib karena kita diperintahkan untuk mengejar kekuatan dengan cara apa saja. Mengejar kekuatan itu adalah membuat kita itu berusaha kuat badannya. Salah satunya adalah dengan olahraga. Karena Al-Quran juga menyebut, dan sediakanlah olehmu kekuatan untuk melawan musuhmu dengan sekuatmu. Ini Quran surat Al-Anfal ayat 60. Jadi cukup singkat jawabnya. Kemudian persoalan hukum setrik masuk kategori khilafiyah atau diperselisihkan. Setengahnya ada yang mengharamkan dan setengahnya yang lain menghalalkan. Setengah ini adalah sebagian maksudnya ya. Bukan kemudian 50% orang Islam begitu. Kedua pendapat itu sudah ada sejak zaman para ulama kuno. Jadi bukan hanya sekarang mereka berdebat tentang hukum setrik dan alat musik ini. Hal ini juga berulang-ulang telah dibahas di halaman SM ini. Nanti kita selusuri SM sebelum ini seperti apa. Jadi buat kita, kaum Muhammadiyah tidak berani menetapkan hal yang masih diperdebatkan halal haramnya. Kecuali hal itu sudah menunjukkan kemungkarannya, maka kaum Muhammadiyah berani menyatakan itu sebagai hal yang haram. Ini dengan kata lain, redaktur Suara Muhammadiyah menyebut apa yang diperselisihkan para ulama, selama itu kita belum mendapatkan hal itu sebagai hal yang pasti haramnya, maka jangan mudah menghukumi hal yang haram. Maka Muhammadiyah menganggap strik atau biola itu sebagai hal yang boleh-boleh saja. Dan ini sepertinya sudah tradisi juga di kalangan Muhammadiyah, apa yang dianggap haram oleh orang-orang kolot tetapi itu masih khilafiyah, maka itu justru dimarakkan oleh Muhammadiyah. Nah, kemudian di kemudian hari itu Muhammadiyah dikenal sebagai ahli musik. Maka sekolah Muhammadiyah dulu pasti ada drum band-nya. Tidak hanya drum band. Di Jogja itu juga ada namanya PGT. Tidak drum band, jadi pasukan genderang dan trompet. Padahal trompet ini itu sendiri bagi kalangan kolot pada masanya juga diharamkan. Karena trompet itu termasuk alat ibadahnya orang Majusi katanya. Tetapi oleh orang Muhammadiyah karena ini halal, maka itu malah semakin dimarakkan. Maka ada PGT, pasukan genderang dan trompet. Kemudian ada juga pasukan genderang, trompet, dan seruling. Macam-macam lah itu pokoknya. Maka itu memang sebetulnya bentuk perlawanan budaya oleh orang Muhammadiyah supaya orang Muhammadiyah itu tidak terlalu mudah termakan dakwah yang suka mengharam-haramkan hal yang halal itu. Jadi orang Muhammadiyah kala itu dikenal dan sampai sekarang sebetulnya adalah gerakan yang membuat agama Islam itu menjadi mudah dengan tidak banyak larangan-larangan yang sebetulnya itu tidak dilarang. Dan juga mengurangi hal-hal yang dianggap wajib yang sebenarnya itu tidak wajib, seperti yang kita bahas dulu. Jadi tidak hanya mengurangi yang dianggap wajib, tetapi ini juga membolehkan hal-hal yang dianggap haram.
tetapi sebetulnya tidak haram. Nah, kemudian jawaban yang ketiga, perkara pakaian di dalam Islam tidak ada batasannya, seperti apa bentuk dan modelnya. Batasan yang ada hanyalah pakaian sutra bagi laki-laki. Nah, ini karena nasnya jelas, sutra bagi laki itu diharamkan. Maka ya itu aja yang dipatuhi, tidak usah menambah-nambah. Sehingga pakai baju diharamkan, pakai jas diharamkan, dasi diharamkan, celana diharamkan. Ini di sini Muhammadiyah juga tegas. Jika ada orang yang mengharamkan tasabuh dengan orang kafir karena memakai pakaian Eropa, itu kami rasa hanya karena mereka tidak pantas kalau memakainya. Misalnya, orang yang sudah berumur atau memang yang tidak membeli pakaian itu, maka mereka kaum kolot itu menetapkan hukumnya sesukanya sendiri. Nah, ini malah tim redaksi Suara Muhammadiyah menganggap orang-orang yang mengharamkan model jas, dasi, kemudian celana dan lain-lainnya itu ya karena memang kalau anak sekarang menyebut syirik tanda tak mampu kan gitu, bukan syirik menyekutukan Tuhan ya. Syirik itu sakit hati atau iri atau apa itu sebagai tanda tak mampu. Mengapa mereka mengharamkan? Karena mereka tidak pantas memakai jas dan dasi itu. Maka mereka mengharamkannya. Atau mereka itu mengharamkan karena memang tidak mampu membeli. Sehingga itu dianggap haram gitu aja lah kan gitu. Sedangkan Sedangkan hukum Islamnya sendiri juga boleh-boleh saja. Kemudian redaksi Suara Muhammadiyah tahun 26 juga menambahkan jawabannya. Cobalah Tuan pikir yang panjang. Orang yang mengharamkan pakaian Eropa karena serupa dengan orang kafir, apakah mereka itu tidak pernah atau tidak akan mau naik sepur? Sepur itu kereta api. Tidak mau naik kereta yang ditarik kuda, tidak mau naik auto atau mobil, atau mereka itu tidak mau makan memakai piring, dan tidak mau pula minum dengan cangkir dengan gula yang manis maupun dengan teh. Tampaknya mustahil bukan? Nah, ini kan minum dengan cangkir dengan gula manis itu kan pasti juga tidak pernah, itu kan kegemaran orang-orang Eropa. Maka jangan tanggung-tanggung kalau menganggap itu sebagai tasabuh hanya pakaiannya. Bu ya sekalian sampai ke selera minumnya dengan cangkirnya, dengan sepurnya, dengan autonya, auto mobilnya itu. Nah, bukankah semua itu sudah menjadi kebiasaan orang-orang Eropa dan juga kebiasaan kita? Tetapi mereka, mengapa mereka itu diam dan mendiamkan hal-hal tersebut? Nah, malahan kalau kita datang ke tempat sanak saudara mereka, pasti kita dipersilakan duduk di kursi yang bagus dan cangkir teh yang indah. Maka terlihat gembira sekali. Apa ini tasabuh? Tidak haram. Kalau tidak haram, apa bedanya hal-hal itu, kursi yang indah, cangkir teh yang indah itu, dengan pakaian dan hal yang lainnya? Di manakah wet atau aturan hukum yang menetapkan tasabuh hanya di pakaian saja? Sedangkan junjungan kita, Kanjeng Nabi Muhammad, juga pernah memakai pakaian orang Majusi. Pakaian model orang Majusi maksudnya. Beranikah kaum mereka itu mengkafirkan Kanjeng Nabi Muhammad? Beberapa orang Islam di negeri Eropa juga sama. Mereka berpakaian, memakai celana, dan jas juga. Apakah itu juga tidak sah Islamnya? Apakah dikira saben orang yang memakai celana itu pasti kafir? Nah, pasti tidak. Nah, itu jawaban dengan bahasa dan tata bahasa era itu. Jadi ini agak panjang tentang pakaian ini karena mungkin urusannya juga sering disalahpahami. Kemudian yang perkara potret.
perkara potret ini memang ada hadis yang menyatakan hal tersebut. Tetapi hadis ini bukan termasuk hadis yang kuat dan harus dipahami seperti itu. Jika jadi kalau ada orang yang melanggar keterangan di hadis itu, tidak juga menjadi kafir dan juga tidak haram pula. Adapun gambar yang diharamkan adalah arca yang dimuliakan sehingga terasa di dalam hati. Sehingga ada keyakinan bahwa arca itu berguna bagi yang memeliharanya. Nah, jika potret itu diharamkan, niscaya kita orang Islam ini tidak boleh mempunyai uang. Pasti miskin. Mengapa demikian? Karena di dalam setiap uang kertas dan uang setengah sen pun terdapat juga gambarnya yang dianggap haram itu. Misalnya gambar Raja Belanda dan juga gambarnya Jan Peter Koen, Jan Peterson Koen, nah JP Koen ini. Dan gambar Leo atau gambar singa yang terlukis. Nah, apakah gambar Leo atau gambar singa yang terlukis di atas krun, krun itu gapura, juga dianggap haram? Nah, ini dulu gambar singa itu adalah lambang kerajaan Belanda yang kemudian juga dipakai di negara-negara jajahannya, termasuk Belanda yang termasuk Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Itu biasa di setiap pintu masuk desa, gapura desa itu ada krun atau gapura yang ada hiasan gambar Leo atau gambar singanya itu. Ini cukup jawaban di sini bagi saya cukup menggelitik karena termasuk uang yang bergambar JP Koen dan gambar Raja Belanda itu juga potret, itu juga foto. Mbok sekalian diharamkan kalau kita dilarang berpotret. Nah, ini jawaban yang cukup menggelitik oleh redaksi kala itu adalah ada tambahannya, saya baca aja. Kami ada keyakinan bahwa sekalian kaum yang mengharamkan itu masih juga suka menyimpan uang yang ada gambar yang telah diharamkannya itu. Dengan begitu, argumen mereka telah jatuh dengan sendirinya. Dan jika mereka masih menyiarkan hukum yang tidak sah itu, mereka itu dapat dibilang telah menaruh noda di atas agama kita yang mulia. Orang yang belum banyak tahu tentang Islam akan gampang menolak ajaran Islam karena perbuatan-perbuatan yang tidak konsisten dari kaum kolot itu. Nah, untuk jawaban kelima akan dibahas karena ini dibahas di SM berikutnya, maka kita bahas juga di SM yang akan di pembahasan di SM yang akan datang, yaitu tentang menulis huruf Al-Qur'an, menulis ayat Al-Qur'an dengan huruf Latin. Nah, ini kemudian akan menarik pembahasan ini ketika kita ini ada jawaban juga. Jawaban yang terakhir tentang orang yang suka menyerang-nyerang orang, tetapi tidak tahu ajaran Islam yang sesungguhnya itu termasuk menaruh noda di dalam ajaran agama Islam sendiri. Ini menarik ketika kita kaitkan dengan ajaran Kiai Dahlan atau surat Kiai Dahlan yang diberikan kepada Kiai Bakir ketika meminta Kiai Bakir untuk datang ke Indonesia memimpin Muhammadiyah, tetapi Kiai Bakir nggak mau itu. Di situ Kiai Dahlan juga bercerita tentang gayung yang rusak. Kiai Dahlan menyebut Islam saat ini seperti gayung yang sudah rusak dan bocor di mana-mana, sehingga tidak bisa dipakai. Sedangkan yang bisa memperbaiki gayung yang rusak itu bukan kita. Kita orang Islam yang saat ini nggak bisa memperbaikinya. Maka kita perlu meminta tolong
kepada orang-orang yang kerabat kita yang agak jauh, yang sudah malu ketika dia mengaku ajaran Islam. Maka kita perlu minta tolong untuk memperbaikinya, yaitu para ahli-ahli itu. Nah, mengapa demikian? Karena dulu ceritanya kalau kita baca sejarah juga, banyak orang Islam itu yang malu mengaku atau menampakkan diri sebagai orang Islam karena memang orang-orang Islam sudah terlihat ketinggalan zaman. Jadi nggak pede mengaku Islam itu karena Islam di dalam kungkungan kaum kolot itu, jadi tadi eh, hukumnya itu aneh-aneh aja. Banyak yang mengharamkan hal-hal yang tidak perlu. Seperti mengharamkan pakai baju Eropa model seperti ini, apalagi model jas, dasi itu diharamkan. Pakai sepatu diharamkan. Mengharamkan foto, mengharamkan musik, mengharamkan yang lain-lain itu. Itu kemudian maka orang Islam pada masa itu jadi olok-olok masyarakat. Maka kemudian banyak orang Islam yang sebenarnya Islam kemudian memisahkan diri mengaku tidak Islam supaya tidak malu itu. Karena merasa bagian dari budaya kumuh. Di SM-SM yang lalu dan juga berikutnya itu SM cukup keras untuk mengkritik orang-orang Islam kolot yang memang tidak berbudaya maju itu. Seperti rumahnya kotor, kemudian cara mandinya juga kotor, jeding masjid itu kolah besar, itu juga kotor sehingga sumber penyakit kulit ketika kita wudhu dan lain-lain. Itu dikritik oleh Islam, meskipun itu sah. Kemudian bahkan di SM tahun 26 ini juga ada bahasan yang sengaja memperbandingkan masjid dan gereja. Jadi SM saat itu membandingkan orang Kristen yang ke gereja pakai sepatu masuk ke dalam gerejanya. Coba bandingkan dengan masjid kita yang orang Islamnya itu dilarang masuk masjidnya itu dengan memakai sandal dan sepatunya. Tetapi bandingkan masjid dan gereja. Apakah ada masjid yang lebih bersih dari gereja? Termasuk kolah dan juga WC-nya. Nah, itu tantangan SM tahun 26, 21. Itu kita disuruh membandingkan apakah ada masjid yang lebih bersih dari gereja. Jawabannya adalah tidak. Maka Muhammadiyah saat itu menggerakkan satu gerakan masjid bersih. Yang kolahnya harus bersih, masjidnya harus bersih, jangan sampai kalah dengan gereja. Nah, kenapa? Karena kita orang Islam saat itu, kata redaktur SM, selalu dianggap kolot, kotor, memalukan. Nah, maka Muhammadiyah memprakarsai gerakan masjid bersih, pakaian necis, dan lain-lain itu. Nah, kemudian pada SM kala itu juga sangat sering disebut Muhammadiyah itu sebagai pusatnya gerakan bid'ah. Jadi ini menarik. Jadi Muhammadiyah mulai tahun 15, karena SM ada tahun 15 ya, saya balik 15 itu sampai tahun 30-an, itu disebut Muhammadiyah itu pelopor gerakan bid'ah. Nah ini menarik. Jadi sudah sejak dulu Muhammadiyah itu dianggap sebagai pelopor gerakan bid'ah. Jadi kalau sekarang Muhammadiyah bid'ahkan orang itu ya biasa saja. Tetapi kalau membid'ahkan orang, Muhammadiyah itu pada masa awal ini tidak pernah. Karena Muhammadiyah lah yang dulu bid'ahkan. Kemudian ini di Kiai Yunus Anis di khutbah iftitah pada Kongres tahun 27 juga menyebut Kiai Yunus Anis mengapresiasi gerakan-gerakan yang ada kala itu, gerakan Islam yang sudah mulai menata pesantrennya, menata sekolahnya, bahkan membuat kongres dan lain-lainnya. Kiai Yunus Anis bersyukur ternyata para ulama, para kiai yang dulu membid'ahkan organisasi justru sudah menghimpun diri dalam satu organisasi. Jadi kalau sekarang Muhammadiyah itu dianggap bid'ah, dianggap subhat, dianggap menghalalkan hal yang dianggap haram itu biasa saja.
Karena sejak tahun awalnya Muhammadiyah memang seperti itu. Dan satu clue terakhir yang perlu kita sebut kali ini adalah Muhammadiyah itu sebetulnya mempermudah ajaran Islam dengan mengurangi hal-hal yang dianggap wajib dan mengurangi juga hal-hal yang dianggap haram. Jadi dulu Muhammadiyah itu dianggap juga sebagai gerakan yang serba boleh, bukan gerakan yang serba melarang dan serba haram. Terima kasih, kita sambung di tadarus berikutnya di episode ke-5, 6, dan berikutnya. Mohon maaf kalau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.